Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bang Kun, yang mana pada kesempatan ini kita akan menjelaskan terkait ternak entok itu pasti bakalan untung kalau tidak melakukan 3 hal seperti ini. Oke, sukses selalu buat kita semuanya para peternak entok ya, yang mana kita selalu menjaga kondisi entok-entok kita ya, supaya tetap sehat dan tentunya gemuk-gemuk ya. Yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan kalau mau untung ya jangan lakukan hal-hal bodoh seperti ini ya. Yang pertama tentunya dalam peternak pemula ya, itu jangan dulu membuat kandang yang membutuhkan biaya yang besar ya. Untuk pemula tentunya jangan dulu membuat kandang yang begitu besar, apalagi mengeluarkan modal yang banyak. Karena kita tentunya sebagai peternak kalau pemula itu belum mengetahui bagaimana terkait dengan entok ya, terkait dengan pola kesehatan entok, pola makan entok ya, kenyamanan entok itu bagaimana. Tentunya kita belum paham terkait dengan hal seperti itu. Makanya ya kalau mau untung ya jangan dulu membuat kandang yang begitu besar dan memperbanyak endok-endok. Itu jangan dulu. Lebih baik kita dari sedikit dulu dengan kandang yang apa adanya ya, tetapi melihat kenyamanan entok itu seperti apa ya, kita lebih baik lagi, nggak apa-apa. Ya yang jelas jangan terlalu membuat kandang yang berlebihan. Karena boro-boro mau untung ya, bagaimana kalau nanti kita tidak paham terkait dengan perkembangan entok, yang mana nanti entok-entoknya akan banyak yang mati ya. Ya dengan kita mengeluarkan membuat kandang yang begitu besar ya, tentunya akan rugi juga ya. Yang jelas karena kita belum paham. Terus yang kedua ya, jangan lakukan hal ini ya, yaitu terkait dengan pemberian pakan. Kalau mau untung ya jangan memberikan pakan serba beli ya, artinya pakan dari pabrikan. Itu saya tidak merekomendasikan untuk ternak entok ya. Karena entok itu pola makannya itu sekarang makan ya, sekarang dia produksi, dia buang. Jadi dia produksi makannya langsung. Artinya akan membutuhkan makan yang banyak ya, akan membutuhkan makan yang banyak sehingga proses dalam tubuhnya itu cepat ya. Jadi ya kalau mau untung jangan memberikan pakan yang begitu banyak terkait dengan pakan beli dari pabrik atau dari pur atau dari, pokoknya jangan memberikan pakan semuanya full hasil beli ya. Boro-boro mau untung kalau pakannya kita beli semua. Yang jelas berikan pakan seperti yang pada channel-channel lain, yaitu dengan cara memberi pakan alternatif. Ada eceng, ada juga ajola, ada juga daun kangkung, ada juga daun singkong ya, dan yang lain. Itu banyak pakan-pakan alternatif. Jadi jangan terlalu sering, terlalu banyak memberikan pakan hasil beli. Jadi itu pokoknya kalau kita mau menjaga entok-entok kita, mau untung juga ya jangan seperti itu ya. Nah, jadi tolong buat semuanya pahami dulu cara-cara beternak entoknya dulu. Ya, kalau kita mau paham, kalau kita mau untung ya kita harus paham dulu kondisi entoknya bagaimana ya, terutama dalam proses pemberian pakan, menjaga pertumbuhan ya, itu kita harus paham. Terus yang terakhir, yang ketiga ya, tentunya kita sebagai peternak pemula, karena kita belum paham terkait dengan proses perkembangan pola makan, maka jangan dulu membeli entok atau mengawali ternak entok dengan pembelian yang begitu banyak. Saya rekomendasikan membeli entok itu
dari kecil, dari usia masih DOE ya. Masih DOE kita beli, sehingga nanti ketika entok ini sudah usia sampai 6 bulan, kita akan paham, kita akan tahu ya perkembangan entok bagaimana, terus pola makannya bagaimana ya, terus cara perawatannya seperti apa, itu tentunya kita akan tahu kalau entoknya sudah nyampe di usia 6 bulan. Karena perkembangan entok itu rata-rata sampai 6 bulan. 6 bulan itu bisa memproduksi telur, artinya bisa menjadi bibit atau indukan ya, sehingga nantinya bisa jadi budidaya ya, banyak indukan-indukan yang sudah bertelur, sehingga kita tidak usah lagi membeli ya. Nah, nanti kedepannya itu baru kita, karena kita sudah paham terkait dengan proses perkembangan entok ya, kita mau banyak juga nggak apa-apa ya, mau produksi lebih banyak juga ya lebih bagus, karena kita sudah paham terkait dengan entoknya. Jadi pokoknya kalau kita mau untung ya tentunya harus melihat ya, kondisi-kondisi entok kita ya, pakannya itu bagaimana ya, pokoknya seputar pakan lah. Karena entok itu identik dengan pola pakan yang begitu boros. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terkait dengan entok yang boros. Seperti yang kita lihat ya, di sini ada saya memberi pakan yaitu dengan eceng ya, yang sudah dicoper, yang sudah digiling, dan ditambahkan dedak tentunya ya, juga tambahkan pur, tambah jagung, nasi aking sedikit, karena 80%-nya itu di eceng ya. Pakan tambahan belinya ya kita gunakan sedikit saja supaya menambah rasa kalau ini mah ya, supaya endok-endoknya tetap lahap juga dalam makannya ya. Karena endok itu ada pakannya dia makan ya, walaupun pagi, siang, sore atau jam berapapun, kalau dia melihat pakan ya dia akan makan ya, karena endok itu produksinya cepat, proses dalam tubuhnya itu cepat ya. Jadi pokoknya endok mah kalau ada pakannya dia makan ya, mau jam berapapun dia akan tetap makan ya. Tidak beraturan pun ya tetap entok itu akan tetap makan ya. Jadi wajar saja kalau entok saat pemberian pakan itu, apalagi pakannya hanya 1 kali di sore, entok itu sangat cepat makannya ya, karena dia sudah tahu dalam perutnya itu sudah kosong, karena proses tadi makannya itu cepat ya. Jadi itulah tips supaya kita tetap untung dalam beternak entok. Pokoknya ya kalau kita mau untung ya kita harus lihat kondisi entok. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Salam sukses buat peternak entok pemula khususnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.